Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Hari ini videonya santai saja ya. Aku juga sambil lesehan aja, sambil nungguin buka puasa. Sorry bunyi-bunyi. Pokoknya seadanya aja dulu ya, karena sebenarnya hari ini saya hanya ingin sedikit sharing mengenai yang ada di sebelah sini. Bagaimana menumbuhkan tanaman ceri dari buah ceri. Dan yang kalian butuhkan untuk ini adalah biji ceri dari buah ceri yang masih segar, martil, wadah dengan penutupnya, paper towel, dan juga air. Pasti saya menumbuhkan sendiri selain karena memang pertama penasaran, kedua karena susah cari yang memang bahwa itu adalah tanaman ceri. Online shop itu banyak, gambarnya sih buahnya seperti ini, terus habis itu mereka tulisnya itu ceri Jepang. Saya udah tanya ini benar seperti ini dan mereka bilang iya, tetapi ternyata ketika dateng tanamannya kok daunnya beda, kemudian buahnya juga ternyata beda, bukan ceri yang seperti ini, ceri Jepang yang dimaksud oleh online shop di Indonesia. Ternyata itu jenis Eugenia, jambu-jambuan gitu, sepupu dari jambu biji. Kalau ini kan dia jenisnya adalah Prunus. Ini maaf ya, dia agak menyedihkan begini. Jadi ini umurnya kurang lebih sekitar 1 tahun, karena dari biji menjadi kecambah ternyata itu sangat lama prosesnya, sampai berbulan-bulan. Ini dia sebenarnya kemarin subur banget, cuman ini setelah 3 bulan belakangan ini dia stagnan. Sepertinya sih yang pertama karena medianya sudah padat, dan yang kedua karena kesalahan saya terlalu banyak memberikan pupuk kandang. Jadi kalau untuk tanaman yang masih muda itu memang tidak boleh terlalu diforsir pupuk kandangnya, karena nanti seperti ini dia jadinya stagnan gitu. Jadi ini nanti saya akan ganti juga ke pot yang lebih besar dan juga ganti media tanamnya, dan jangan dulu diberikan pupuk tambahan. Pakai yang ini aja dulu, nanti paling kita tambah media tanamnya dengan sekam kokopit sama tanahnya. Jadi kalau kalian ambil biji ceri itu, nah jadi biji ceri itu dilapisi oleh sebuah cangkang yang sangat keras. Tuh ya. Sorry licin. Sehingga kalau kalian tanam begitu saja dia tidak akan tumbuh, dia keburu busuk duluan ataupun keburu berjamur. Jadi kalian harus mengeluarkan dia dari cangkang ini dulu. Ya kita. Nah, nih biji ceri tuh ada cangkang yang sangat keras yang melapisinya. Jadi biasanya aku pecahkan cangkang itu dengan menggunakan martil. Kalian bungkus dulu. Jadi kalian siapkan dulu tisu seperti ini, kemudian kalian bungkus sedikit. Kenapa dibungkus? Agar jangan sampai dia biji dalamnya, karena kalian terlalu semangat, terlalu kuat, biji dalamnya menjadi pecah. Yang kita mau pecahkan hanya cangkangnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini saat cangkangnya, tuh lihat, kalian bisa lihat ya, cangkangnya sangat tebal sekali. Nah, inilah bijinya. Kalau sudah dapat bijinya seperti ini, kalian masukkan dulu ke wadah. Kemudian kalian rendam sedikit sebentar ya. Pokoknya sampai kalian lihat ini si biji ini dia jadi kelihatan gendut gitu ya. Kalau kalian mau menanam dari biji, saran aku memang ambillah dari biji yang berasal dari buah segar. Jangan beli biji yang online. Kenapa? Karena dari pengalaman aku, jangankan yang beli biji online, yang ini saja kalau dia terlalu lama di luar, dalam arti kata terlalu kering, itu bijinya itu dia nggak fertil lagi. Jadi bagian dalamnya itu mengering dan itu nggak bisa tumbuh lagi. Jadi makanya kalau saran aku, kalau memang mau cobain dari biji, ambil biji dari buah yang memang masih segar seperti ini. Kenapa harus paper towel? Saya waktu menyemaikan ini itu pernah nyobain 4 media. Yang pertama kapas, yang kedua tisu biasa, tisu wajah, kemudian paper towel dan juga rock wool. Nah, dari 4 ini yang berhasil hanya rock wool sama si paper towel. Nah, yang 2 ini, yang tisu biasa, tisu wajah dan juga kapas, itu gagal total. Jadi
busuk jadinya, entah karena kandungan pemutihnya yang terlalu tinggi di dalam kapas ataupun si tisu itu, atau ada bahan-bahan lain, atau mungkin karena kelembabannya saya juga tidak memahami. Yang berhasil itu justru hanya si paper towel ini dan juga Rockwool. Tapi di sini kenapa saya mau cobain lagi pakai paper towel saja? Karena Rockwool itu selain dia lebih mahal dari ini, Rockwool dia agak sedikit lebih lambat tumbuhnya, sedangkan kalau ini dia lebih cepat dan tingkat germinasinya tinggi banget. Jadi dalam satu wadah itu yang berhasil kurang lebih sekitar 100%-nya itu tumbuh semua berkecambah. Sedangkan kemarin waktu pakai Rockwool itu hanya 60%, sisanya semuanya gagal gitu. Jadi usahakan kalian pakai paper towel. Paper towel ini atau nama lainnya, istilah lainnya adalah tisu meja makan ya, tisu meja makan. Tapi sebisa mungkin kalian pilih jangan yang terlalu berwarna-warni, kalau bisa dapat yang natural. Jadi tidak pakai pemutih, kemudian tidak pakai pewangi, itu justru lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa dapet yang seperti ini, kalian bisa dapet yang putih biasa seperti ini aja. Pokoknya sebisa mungkin hindari dengan pewarna. Untuk air, usahakan kalian jangan menggunakan air ledeng ya, karena kandungan kaporitnya itu menghambat pertumbuhan dari biji, menghambat perkecambahan dari bijinya. Kalau bisa sih kalian gunakan air mineral kemasan seperti ini, atau air hujan juga itu boleh digunakan. Setelah bijinya, kurang lebih bijinya akan jadi gendut seperti ini. Sekarang kalian kupas. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan ya. Oke, nah seperti ini kawan-kawan. Jadi nanti akar itu akan muncul dari ujung sini. Ini adalah bakal akarnya. Akar akan dari sini, kemudian dari sini nanti dia daunnya, perkecambahannya. Kalian siapkan tadi paper towel ataupun tisu natural kalian. Sudah kalian basahi oleh air, tisunya ya. Sudah kalian basahi oleh air, kemudian kalian kalian letakkan dia di situ. Tutup lagi dengan tisu atau paper towel kalian ya, seperti ini. Kemudian kalian tutup rapat. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kalian simpan di dalam kulkas, bukan di freezernya ya, di dalam kulkasnya saja, di tempat sayurnya boleh. Nanti biasanya kalau pengalaman aku sih memang agak sedikit lebih lama ini daripada misalnya kemarin aku nyobain peach, aku nyobain plum, itu 1-2 bulan dia sudah berkecambah. Tapi kalau cherry memang agak sedikit lebih lambat. Nanti kita update lagi videonya beberapa bulan kemudian kalau dia sudah berkecambah, karena aku pengen kasih tahu ke kalian bagaimana cara aku aklimatisasi si bibitnya. Karena untuk jadi pohon seperti ini, aku tuh banyak banget yang gagal, sudah berhasil berkecambah tapi gagal terus ternyata tadi karena proses aklimatisasi aku salah sampai dia gagal, dan makanya hanya tersisa 1. Dan itu sayang banget karena kan kita udah nungguin berbulan-bulan untuk dia bisa berkecambah. Aku pengen kalian tidak mengalami kegagalan seperti yang aku alami. Aku pengen kalian berhasil juga. Karena itu nanti aku share lagi video update-annya ya. Kalau kalian mau mencoba dari sekarang juga boleh, karena kan untuk proses perkecambahannya juga agak sedikit lambat tadi ya, beberapa bulan. Sehingga harapan aku pada saat kalian juga sudah berhasil berkecambah bibitnya dan mau proses aklimatisasi, video aku juga sudah selesai yang untuk part 2-nya. Jadi biar kita sama-sama menanam si cherry ini. Untuk buah cherry sendiri, kalau dari selama ini yang aku dapetin itu selalu biasanya kalau nggak awal tahun, biasanya dari pertengahan tahun, dari Mei sampai Agustus itu ada di toko-toko buah. Semoga kalian sukses, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.